Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah merahmati kita semua dan merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini di akhir pekan, membahas kitab tauhid yang berkaitan dengan perkara akidah, terutama akidah uluhiyah. Dan kita masih di bab yang ke-31, yaitu tentang firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 168, di mana penyusun kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan babnya dengan firman Allah, bab qaulullahi ta'ala, babun qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, sebagai sekutu-sekutu. Andad itu bisa diartikan mathil. Mathil itu sesuatu yang menyerupai, atau nazir, sama nazir mathil, yang maknanya adalah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekutu-sekutu tersebut atau tandingan-tandingan tersebut yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubbillah, layaknya mencintai Allah. Para ulama menyebutkan tentang maksud dari kahubbillah. Yuhibbunahum, mereka maksudnya para penyembahnya atau orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan selain Allah. Mereka dalam mencintai sesembahannya itu kahubbillah, seperti Allah dicintai. Ya, bukan berarti mereka mencintai Allah, seperti Allah dicintai oleh orang-orang yang beriman. Karena Syekh mengatakan bahwa kahubbillah lil mufassirina qaulan. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud kahubbillah seperti dicintainya Allah ada dua pendapat. Yang pertama, annaha ala zahiriha wa annaha mutadhafatun ila maf'uliha ay yuhibbunahum kahubbillah. Maksudnya yang pertama adalah secara zahir, artinya secara zahir orang-orang yang menyembah selain Allah secara zahir bahwa mereka mencintai sesembahannya seperti orang-orang beriman mencintai
Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Secara zahir. Adapun secara hakikat tentunya berbeda. Kan tidak akan mungkin sama orang beriman menyembah Allah dengan orang selain yang orang-orang yang beriman kepada Allah dalam mencintai dan menyembah Allah itu berbeda dengan orang-orang musyrik menyembah dan mengagungkan penciptaan mengagungkan sesembahan selain Allah itu berbeda. Cuman zahirnya sama, diagungkan, dimuliakan zahirnya. Kahubbillah, seperti Allah dicintai oleh orang beriman, dimuliakan, diagungkan. Satu contoh umpamanya kita dalam syariat kita bahwa bentuk pengagungan kepada Allah sebagai Rabb kita, sembah kita, kita tidak boleh menulis lafzul jalalah kemudian dimasukkan dibawa ke sembarang tempat, terutama ke toilet umpamanya. Nah, maksudnya kita dalam syariat kita bahwa di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Rabbul Alamin sebagai Rabb kita, sesembahan kita, maka tidak boleh lafzul jalalah, lafaz yang menjadi nama Allah kemudian dimasukkan atau dibawa ke WC umpamanya. Kenapa? Itu bentuk ihtiqar, penghinaan, dan itu tidak boleh. Nah, ternyata bentuk seperti ini juga tidak hanya pada, maksudnya tidak hanya orang beriman kepada Allah, termasuk orang-orang yang musyrik, ya, yang menyembah selain Allah, mereka memperlakukan sesembahannya sebagaimana orang beriman secara zahir. Secara zahir. Dan itulah maksud dari pendapat ulama yang mengatakan kahubbillah, maksudnya secara zahir, bahwasanya begitulah orang-orang musyrik memperlakukan sesembahannya sebagaimana orang beriman memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada pengagungan bagi mereka, ya. Ada pengagungan bagi mereka. Wal makna yuhibbuna hadhil andad ka mahabbatillah fayaj'alunaha syuraka lillahi fil mahabbah. Dan maksud dari yuhibbuna hadhil andad, bahwasanya mereka mencintai sesembahan-sesembahan atau sekutu-sekutu bagi Allah, ya, seperti ka mahabbatillah, sebagaimana kecintaan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya apa? Fayaj'alunaha syuraka'a lillahi fil mahabbah. Mereka orang musyrik menjadikan apa? Sesembahan selain Allah sebagai syuraka, tandingan. Ya, artinya mereka membuat tandingan buat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan dan tidak berlaku memang. Cuman mereka dengan menobatkan, dengan mengikrarkan ada sesembahan selain Allah, berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah. Ya, orang yang nyembah pohon, berarti dia telah menjadikan apa? Pohon itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak menyembah Allah. Paham maksudnya? Paham gak jemaah? Ada orang nyembah pohon, berarti beribadah kepada pohon. Dengan dia menjadikan pohon sebagai sesembahannya, berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah meskipun dia tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena ilah yang hak hanya Allah. Ilah yang hak, sesembahan yang berhak disembah hanya Allah. Apalagi orang yang ngaku beriman kepada Allah, bersamaannya dia mencari sesembahan selain Allah. Lebih parah lagi, seperti kasus yang saya sampaikan di zaman awal-awal Islam, terutama kisahnya sahabat Abu Waqid Al-Laits. Ketika beliau bersama Nabi diajak safar untuk sebuah peperangan, ya, perang Siffin kalau nggak salah. Dan sahabat Abu Waqid bersama yang lainnya, hudatsa'u ahdi bikufrin. Ini pernyataan sahabat Waqid sendiri, bahwasannya ketika itu kami hudatsa'u ahdi bikufrin, kami baru saja beriman, artinya baru meninggalkan kesyirikan. Berarti apa? Karat-karat kesyirikan masih menempel di hati. Nah, ketika Nabi bersama para sahabat tadi, diantaranya Abu Waqid sebagai perawi hadis, melewati sebuah bisidrotin, sebuah pohon pohon bidara. Ya, nanti kita sebut di sini, ada juga dibahas di sini. Melewati sebuah pohon bidara atau pohon sidr. Dan ternyata pohon tersebut diagungkan oleh orang musyrik, termasuk sahabat Abu Waqid ketika masih musyrik mengagungkan pohon tersebut. Termasuk sahabat Abu Waqid yang ketika masih musyrik mengagungkan pohon tersebut, pohon bidara. Pohon bidara. Kalau pohon kita apa namanya?
Hah? Bidara ya, bahasa kita bidara. Bahasa Arab sidr. Ya betul. Bahasa Arab sidr, bahasa kita bidara. Sehingga sahabat Abu Bakar mengatakan yang ketika itu baru masuk Islam, ini bekas-bekas kesyirikan masih nempel, dikatakan ya Rasulullah, ij'al lana ilahan atau ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Yanutuna biha aslihatana. Wahai Rasulullah, jadikan buat kami satu pohon yang kami bisa mengalah berkah sebagaimana pohon ini dimintai ataupun apa? Yaqufuna indaha, di mana orang-orang musyrik beritikaf di tempat itu. Ya. Beritikaf di tempat itu. Mendengar penuturan itu Nabi mengatakan Allahu akbar innaha sunan, dengan apa? Nada tinggi marah. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah, contoh pohon, maka hakikatnya pohon itu tandingan bagi Allah meskipun mereka tidak menyembah Allah. Dan dalam konteks ini pun sahabat Abu Waqid yang secara zahir telah meninggalkan sesembahan pohon, kemudian ketika masuk Islam disangkanya boleh memiliki sesembahan lebih dari satu, karena orang musyrik sembahannya banyak ya, orang musyrik sembahannya banyak, tidak satu. Dari mana kita tahu? Dari pernyataan mereka dan zahirnya mereka ada Lata, Uzza, Manat gitu kan. Dan juga lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendakwahi mereka dan mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Contohnya Allah menyebutkan di surah Fussilat ya. Contohnya Allah sebutkan ya. As-Saffat dan Fussilat. Contoh di surah As-Saffat Allah menyebutkan di ayat 38, ayat 35, 36. Innahum kanu idza qila lahum, sesungguhnya mereka, siapa mereka? Al-musyrikun, orang musyrik. Innahum kanu, sesungguhnya mereka orang musyrik, kanu mereka itu dulu, orang musyrik di zaman dulu, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ketika orang-orang musyrik zaman dulu diajak untuk beriman dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tidak mau, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. La ilaha illallah, kita tahu maknanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Artinya sesembahan yang ada selain Allah batil, makanya dinafikan, diingkari. Dan isbatul ilahil haq, menetapkan sesembahan yang hak hanya Allah, adalah bentuk konsekuensi dari apa? Nafyun. Sehingga la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Nah, ketika orang-orang musyrik yang notabene menyembah Lata, Uzza, Manat, banyak sekali kan, disuruh mengucapkan la ilallah, berarti apa? Meninggalkan apa-apa yang selama ini mereka sembah, dan banyak. Sehingga mereka menjawab di ayat setelahnya, wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina. Mereka menjawab ketika diajak untuk beriman mengucapkan la ilallah, mereka mengatakan a inna, kalau begitu kita harus latariku, betul-betul harus meninggalkan alihatina. Nah, oleh kalimat alihatina, alihah itu jamak dari ilah. Ilah satu sesembahan, ilahani dua sesembahan, alihatun tiga, dan seterusnya. Nah, mereka menjawab a inna la tariku, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah yang mengingkari semua sesembahan yang ada dan menetapkan hanya Allah yang disembah, berarti konsekuensinya kita harus meninggalkan alihatina, sesembahan-sesembahan yang banyak yang biasa kita sembah. Li syairi majnun, gara-gara tukang syair yang gila, maksud Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini berarti orang-orang musyrik mereka menyembah sesembahan tidak cukup satu, banyak. Sehingga seperti kasusnya sahabat Abu Waqid ketika masuk Islam, disangkanya di dalam Islam sama, sesembahan itu tidak hanya satu.
atau menyangka sesembahan yang paling besar itu Allah, yang lain ada. Sebagaimana mereka menyatakan bahwa Lata yang paling besar, Uzza, Manat, sebagainya. Atau kisah di zaman Nabi Ibrahim dulu, sesembahan yang mereka sembah itu ada yang senior, ada yang junior, ada yang besar, ada yang kecil, sehingga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, semua dihancurkan yang kecil-kecil, disisakan yang mana? Yang paling besar, karena disangkanya yang paling besar, yang paling kuat. Dan begitulah persangkaan orang-orang musyrik, disangka, termasuk sahabat Abu Bakar kasusnya yang baru masuk Islam, disangkanya di dalam Islam boleh menyembah lebih dari satu sesembahan. Ya, kalau iya berarti apa? Telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang otomatis sekutu itu pasti akan dicintai seperti orang-orang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Penafsiran yang kedua mengatakan tentang makna kahubbillah, ya. Annal makna kahubbillah as-sadir minal mu'minin. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud kahubbillah maksudnya kahubbil mu'minina lillah. Jadi tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 105 itu dua pendapat. Jadi wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu bagi Allah, yuhibbunahum, mereka mencintai Allah, mereka mencintai sesembahan tersebut, kahubbillah, seperti Allah dicintai. Nah, seperti Allah dicintai, dua pendapat. Yang pertama mengatakan zahirnya mereka menyembah selain Allah itu seperti Allah disembah, Allah diagungkan. Pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud kahubbillah maksudnya kahubbi al-mu'minina lillah, seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Jadi ada orang-orang yang menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah itu seperti orang beriman mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi sebagian mengatakan yang benar adalah yang pertama. Yang benar yang pertama. Yang benar dari dua pendapat ini yang pertama, yaitu apa? Bahwa mereka mencintai sesembahan selain Allah seperti zahirnya orang beriman menyembah Allah atau mencintai Allah. Karena kalau dikatakan yang kedua, maka lebih kepada menyamakan bentuk ibadahnya orang beriman seperti orang musyrik kepada selain Allah, dan itu keliru. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari pendapat yang kedua itu seperti itu. Kalau mengatakan bahwa orang-orang musyrik mencintai sesembahannya seperti orang mukmin mencintai Allah, maka tadi menyamakan ibadahnya orang mukmin seperti orang musyrik. Karena yang saya mengatakan, dan pendapat yang kedua ini lebih bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 105. Artinya apa? Tidak sesuai dengan akhir ayat, karena di akhir ayat mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang beriman lebih mencintai Allah. Ya, artinya kecintaannya orang beriman kepada Allah itu tidak sama dan lebih dari orang-orang musyrik menyembah sesembahan, lebih, tidak akan sama. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita juga telah menjelaskan di pertemuan yang lalu tentang jenis-jenis mahabbah. Kemarin kita sebutkan bahwa mahabbah itu ada dua jenis atau dua bagian. Al-qismul awal, yang pertama mahabbatun ibadah, mahabbah ibadah, yaitu yang isinya apa? Penghinaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bernilai ibadah. Maka menyelewengkannya kepada selain Allah kesyirikan. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Dan juga yang kedua, bagian yang kedua mahabbatun laysat bi ibadah, ya, cinta tapi bukan dasarnya ibadah, cinta yang dasarnya tidak ibadah. Seperti apa? Seperti al-mahabbatu lillahi fillah, seperti al-mahabbatu lillahi fillah, seperti orang yang mencintai orang lain karena Allah umpamanya. Pada dasarnya dia bukan ibadah seperti si hamba langsung mencintai Allah. Nah, gitu kan. Karena yang seorang mencintai orang lain dasarnya ketaatan kepada Allah, sehingga tidak sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua, mahabbatu isfaq wa rahmah, mahabbah karena rasa sayang atau kasihan, ya. Cinta tapi dasarnya sumbernya karena kasihan sama sayang. Contoh, mau menyenangi anak, mencintai anak, itu dasarnya karena sayang.
bukan karena pengagungan, ya kan? Bukan karena apa? Disembah, bukan. Ya, mencintai anak, menyayangi anak, isfaq, menyayangi, kasihan sama anak karena dasar apa? Dasar memang sayang. Bukan seperti mencintai dia kepada Allah, bukan. Maka ini namanya apa? Mahabbah, isfaq, warahmah. Ya, seperti mencintai anak, mencintai anak-anak kecil, mencintai orang-orang lemah, ya, kasihan kepada orang yang sakit, ada rasa kasihan, ada rasa cinta, masa aneh, gitu kan. Ini artinya apa? Jenis mahabbah yang kedua, yaitu mahabbah yang sifatnya apa? Bukan ibadah, tapi lebih namanya mahabbatu isfaqin warahmah. Yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zim, ya, la ibadatun. Mahabbah yang memang mahabbahnya karena apa? Karena memuliakan. Seperti anak, dari anak apa, dari bawah ke atas, anak ke ayah. Seorang anak mencintai ayahnya dengan memuliakan ayahnya. Ya, sampai dituntun sebagainya, ayahnya sakit dituntun, dimandiin semuanya. Maka kecintaan dari bawah ke atas, maksud dari anak ke ayah, itu bentuknya apa? Ijlal, karena mengagungkan, atau bahasanya apa? Memuliakan ayahnya. Memang Allah juga memerintahkan, kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya dari sisi ini dia tidak seperti kecintaannya kepada Allah, tapi memang ada nilai ibadah. Nah, nilai ibadahnya kan apa? Mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik. Mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang keempat, mahabbatun tabi'iyatun. Mari kita sebutin mahabbah tabi'iyah. Cinta yang sifatnya umum. Cinta atau cinta menyenangi apa? Menyenangi minum teh umpamanya. Senang minum teh, senang minum kopi. Kan beda, senang minum teh sama senang sama istri kan beda. Walaupun keduanya tabiat, bawaan, lumrah. Senang minum teh, senang minum kopi, senang minum jus, senang makan ini, makan itu, ya, senang dengan makanan khas daerahnya umpamanya. Ini tabiat, bawaan, memang lumrah, manusiawi. Sehingga tidak berdosa jika ada orang tidak menyukai minum teh, ya, nggak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada unsur perintah ibadah, ya. Aku nggak suka minum teh, dosa nanti kamu nggak minum teh. Dari mana asas bahwa tidak minum teh berdosa? Ya tidak benar. Ini lebih kepada tabi'i, artinya bawaan fitrah. Fitrah itu kan berbeda-beda. Maksudnya kecintaan yang seperti ini kan berbeda-beda. Ada orang senang minum teh tapi nggak senang minum kopi. Ada orang senang minum kopi tapi senang nggak minum teh, gitu kan. Ada orang suka bikinin teh tapi nggak suka minum teh. Ada nggak? Ada nggak? Suka bikinin teh tapi nggak suka minum teh. Ada. Dia suka kalau orang teh, minum teh, minum teh. Nah, kamu nggak minum? Aku orang doyan. Banyak seperti itu. Baik, itu 4 hal yang kita sebutkan kemarin. Baik, berikutnya kita jelaskan tarjamatu al-bab ataupun ayat yang dibawakan oleh Syekh dalam bab tersebut, yaitu surah At-Taubah ayat 24. Wa qaluhu ta'ala, Syekh membawakan juga penjelasan bab ini dengan membawakan firman Allah di surah At-Taubah ayat 24, di mana beliau membawakan ayat tersebut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Di ayat ini Allah mengatakan, qul in kana aba'ukum, wahai Rasul, katakan kepada manusia, kepada orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, terutama kepada orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah. In kana aba'ukum, jika seandainya bapak-bapak kalian, ini pertama disebutkan. Wa abna'ukum, jika sekiranya anak-anak kalian, yang kedua. Yang ketiga, wa ikhwanukum, jika seandainya saudara-saudara kandung kalian. Yang keempat, wa azwajukum, jika seandainya istri-istri kalian, ya. Yang kelima, wa ashiratukum, jika seandainya kerabat-kerabat kalian. Asyirah artinya kerabat, ya, dekat atau jauh sama, ya. Wa ashiratukum, jika seandainya kerabat-kerabat kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha, yang keenam, jika sekiranya harta yang telah kalian usahakan untuk mengumpulkannya, ya. Jika seandainya apa? Harta yang kamu usahakan untuk mengumpulkannya. Kan orang
ketika bekerja mengumpulkan harta, ada nggak kecintaan kepada harta yang dikumpulkan? Ada, ya. Seandainya jika seandainya harta-harta yang kalian usahakan untuk mengumpulkannya. Yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau perniagaan yang kalian khawatir dan takut rugi. Ya. Yang keberapa? Yang kedelapan, wa masakinu tardaunaha, atau jika sekiranya rumah-rumah yang kalian tempati, tardaunaha, lebih kalian sukai, lebih kalian ridhai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai itu semua. Artinya 8 poin ini, jika itu semua lebih kalian cintai, ya, pada diri kalian, minallah, daripada kecintaan kepada Allah, wa rasulihi, dan kecintaan kepada rasulnya, wa jihadim, lebih dicintai dari jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah ketetapannya, tunggulah keputusannya, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah menentukan atau mendatangkan keputusan azab buat kalian. Maka dari ayat ini dapat disimpulkan sebagian penjelasan para ulama bahwa susunan atau prioritas orang beriman dalam hal mencintai itu yang paling utama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya, nah berikutnya kepada syariat-syariatnya. Maka jangan sampai tadi ayah lebih didahulukan ketimbang Allah dan Rasulnya. Mencintai ayah jangan sampai lebih didahulukan ketimbang ketimbang Allah dan Rasulnya. Mencintai ibu sama. Maka lihat kasusnya umpamanya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau dalam sejarah bahwa orang yang sangat dieman-eman wong tuane, artinya anak kesayangan sejak kecil. Bahkan disebutkan bahwa Amr bin Al-As itu sejak kecil hampir nggak pernah pakai pakaian jelek, pakaiannya bagus terus. Dan memang Masya Allah orang tuanya kaya. Ketika beliau beranjak dewasa, mendengar dakwah Islam, akhirnya penasaran, dan ternyata hidayah menyapa beliau, akhirnya masuk Islam. Yang pada akhirnya ibunya merasa shock, kaget, anak yang disayangnya masuk Islam. Sehingga akhirnya apa? Supaya anaknya keluar dari Islam, ibunya mogok makan. Supaya anaknya keluar dari Islam, ibunya mogok makan, mengancam. Karena memang Amr sangat sayang ibunya sejak kecil, sebagaimana ibunya menyayangi dirinya. Nah, artinya apa? Ibunya tak paham bahwa Amr itu sangat menyayangi ibunya sebagaimana ibunya menyayangi Amr bin Al-As. Maka ketika kejadian di mana Allah takdirkan Amr masuk Islam, ibunya merasa shock. Yang pada akhirnya beliau mogok makan, atau dia mogok makan, dengan harapan Amr terenyuh karena sayang kepada ibunya, sehingga apa? Rela keluar dari Islam, kan gitu. Biasanya kan orang demi cinta akhirnya apa? Semua akan, laut akan ku seberang, gunung akan ku daki, gitu. Gombalan orang yang cinta kan gitu. Ya enggak? Demi cinta laut akan ku seberangi, apalagi gunung akan ku daki, kobaran api akan ku lewati. Kan gitu orangnya kalau sudah cinta, pujangga cinta seperti itu. Nah, disangkanya ibunya Amr juga demikian, karena dia tahu bahwa Amr sangat mencintai ibunya. Nah, ketika konsekuensinya bahwa Amr ketika masuk Islam, dia mau nggak mau harus meluluhkan Amr. Apa akhirnya? Ibunya mogok makan. Dikiranya kecintaan Amr kepada ibunya yang akhirnya dia mau meninggalkan agama Islam. Apa jawaban Amr? Bahwa Amr tidak bergeming dalam artinya tidak takut, bahwa kecintaan kepada ibunya tidak mengharuskan dirinya keluar dari Islam. Sehingga akhirnya dia mengatakan di hadapan ibunya, ya ummah, lau a'taqillaha al-faruhin fa kharajat wahidatan lan akhruj min dini Muhammadin SAW, min dini Nabi Muhammad SAW. Wahai ibu, kan konteksnya ibunya mengancam, ya, mengancam dengan mogok makan. Wahai ibu, sekiranya Allah memberimu 1000 nyawa, sekiranya Rabbku memberimu 1000 nyawa, dan satu demi satu nyawamu keluar di hadapanku untuk mengancamku keluar dari Islam, aku tidak akan keluar dari agama Nabi Muhammad. Lihat,
Artinya lihat, iman yang telah nancap ke hatinya sahabat ini betul-betul menjadikan prioritas utama bukan lagi ibunya, tapi apa? Allah sebagai sesembahan yang ia sembah, yang ia nyatakan iman kepada Allah. Sehingga betul ucapan sahabat tersebut menunjukkan keteguhan imannya dan menunjukkan Allah lah prioritas utamanya. Sekiranya engkau diberikan oleh Rabbku 1000 nyawa, dan nyawa itu keluar satu demi satu di hadapanku untuk mengancamku supaya keluar dari agama ini, aku tidak akan keluar. Dan aku tetap mencintai wahai ibu, karena aku mengajakmu masuk Islam. Lihat, orang yang menjadikan prioritas utama kecintaan Allah dan Rasulnya, yang lain itu hanats alaihi, yang lain itu ringan. Ya, orang kalau mencintai orang lain atau mencintai makhluk seperti mencintai Allah, maka akan dibikin gila dia. Tapi kalau seorang hamba mencintai makhluk sesuai dengan perintah Allah dalam mencintai makhluk, hanats, ringan, sakitnya tidak akan di sini. Iya, seperti Amr, aku mencintaimu, tapi kalau kecintaanmu kepadaku atau kecintaanku kepadamu mengharuskan aku dari agama ini, aku tidak akan mau, tidak mau. Menunjukkan di hatinya apa? Lebih mengedepankan apa? Allah. Dan memang berat, tapi itulah konsekuensinya. Nah, atau anak-anak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian. Kan seringkali ayah, ya, anak-anak, kerabat, istri, apa, saudara, istri, kerabat, harta, perniagaan, rumah. Ini kan 8 hal ini menjadi apa? Apa namanya? Pusat di mana hati itu terpaut untuk mencintai, menyayangi. Iya enggak? Hati kita, kecintaan hati kita dari duniawi ini pada 8 poin ini. Ayah, apa ayah? Kalau ayah berarti apa? Nenek moyang, mbah-mbah, ataupun apa? Pendahulu. Kan seringkali orang jatuh kepada fanatik, ta'assub karena apa? Karena lebih nyenangnya apa? Para pendahulunya. Tidak mau tahu dia, pokoknya saya senang sama pendahulunya. Orang juga apa? Bahasanya rela mati demi anak yang dicintainya. Kan gitu, ada istilah, aku rela mati, yang penting anakku hidup. Kan gitu. Atau apa, saudara. Nah, seringkali orang pun dalam beragama kadang-kadang dia berat mengamalkannya karena faktor apa? Faktor ada ayah, faktor ada anak, faktor ada saudara, istri, kerabat. Itu seringkali hal-hal seperti ini menjadi penghalang untuk sempurna mencintai Allah. Seringkali, termasuk harta. Seringkali orang merasa berat untuk mendahulukan Allah ketika apa? Ketika kecintaan kepada harta lebih luar biasa. Termasuk di sini apa? Rumah, kediaman. Seringkali orang tidak mau jihad karena senang tinggal di rumah. Iya kan? Di rumah santai. Apalagi orang sudah membangun rumah sampai seperti istana, kemudian setelah dibangun rumah diajak jihad. Gampang? Enggak gampang. Iya kan? Setelah rumah jadi megah, ayo jihad. Otomatis jihad tinggalkan rumah nggak? Rumah. Dan tabiat kita bahwa kecintaan kita kepada kediaman rumah itu ada nggak? Ada. Nah, 8 hal ini seringkali apa menjadi penghalang seorang hamba dalam mencintai Allah. Dan seringkali 8 hal ini lebih didahulukan oleh manusia ketimbang kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga kata Allah, siapa yang lebih mendahulukan 8 poin ini dari urusan duniawi ketimbang Allah dan Rasulnya dan juga syariat perintah Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggu ketetapan Allah, tunggu azab yang akan Allah timpakan kepada kalian. Maka lihat, ketika para sahabat Nabi, terutama kaum muhajirin, ketika turun perintah untuk hijrah ke Madinah, secara hati berat nggak mereka? Secara pribadi hati mereka berat nggak? Berat. Bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan tanah kelahiran, rumah yang mereka lahir di situ, besar di situ,
meninggalkan apa? Sumber pekerjaannya, sumber apa rizkinya di situ. Berat. Bukan hal ringan. Contoh jenengan lahir di sini, lahir di Semarang. Terus orang tua di Semarang, tanah Semarang, rumah di Semarang, pekerjaan di Semarang. Yuk, tinggalkan Semarang pamannya. Enggak ringan, berat. Tapi ketika iman yang memerintahkan, nah, ketika iman, maksudnya Allah dan Rasul memerintahkan hal-hal yang berat, dia akan menjadi ringan. Meskipun pada dasarnya memang berat. Ditinggalkan, harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan. Ya, makanya Allah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Lihat. Kan di awal hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang dihitung oleh Allah tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi rasuli fa hijratuhu ilallahi rasuli. Siapa yang memang dalam hatinya niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, artinya dia ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, demi mentaati Allah dan Rasulnya, demi mencintai Allah dan Rasulnya, dia harus meninggalkan apa? Meninggalkan Mekah, menuju ke Madinah. Ia tinggalkan apa-apa yang dia miliki, dan ia bawa yang bisa ia bawa, dan tidak akan bisa semuanya, kan gitu. Dan sebagian besar pasti ditinggalkan. Apalagi hijrahnya itu apa? Diam-diam. Karena kalau ketahuan akan dipenggal leher mereka orang musyrik. Ingat, hijrah para sahabat muhajirin dari Makkah ke Madinah itu bukan rombongan loh. Bukan ayo rombongan ngalut, enggak. Mereka mencuri-curi, artinya apa? Mereka pribadi-pribadi. Tapi perintah ini mutlak semuanya. Cuman realitanya, prakteknya mereka hijrah ke Madinah apa? Masing-masing. Ada yang segera, ada yang lambat, ada yang diam-diam. Ya, seperti Nabi diam-diam gitu kan. Bahkan sebelum hijrah sudah dikepung rumahnya. Bahkan Abu Jahal telah mengumumkan sayembara, siapa yang berhasil membawa Nabi Muhammad hidup atau mati atau lehernya baginya apa? Mi'atun naqah, baginya apa? Hadiah 100 ekor unta. Lihat. Sayembara apa? Abu Jahal. Siapa yang berhasil membawa Nabi Muhammad hidup atau mati baginya 100 ekor unta. Wah, 100 ekor. Kalau 1 ekor unta aja mau main 50 juta kali 100 berapa? 5 miliar. Menggiurkan nggak orang yang cinta dunia? Menggiurkan nggak? 5 M. Oh, gampang, kepala sisi gampang. Tapi realitanya tidak segampang itu. Allah yang apa? Wa makaru wa makarallah. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Makar Allah lebih baik. Dan mereka apa? Nabi berhasil lolos. Ya. Tapi ada juga sahabat yang hijrahnya ke Madinah mengumumkan, siapa? Umar. Sebelum hijrah datang ke Ka'bah, salat 2 rakaat dulu. Setelah salat dia memanggil seluruh orang Mekah. Ya ahla Mekah. Sesungguhnya apa? Inni muhajirun ilallahi rasulih. Sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ilal Madinah. Maka siapa yang berani menghalangku, kutunggu di lembah, di samping lembah ini. Ya, itu pernyataan Umar. Siapa yang mau menghalangiku hijrah ke Madinah, aku tunggu di lembah seberang apa? Bukit ini. Aku tunggu di sana. Tapi tidak semua seperti Umar kan? Lihat. Karena yang beda-beda. Tapi perintahnya mutlak. Lihat, artinya orang yang sepemberan Umar aja harus hijrah. Tapi dengan apa? Cara yang berbeda dengan apa caranya Umar. Aku mau berhijrah ke Madinah. Siapa yang mau menghalangiku, aku tunggu. Mempersilahkan, ditunggu. Aku tunggu di lembah sebalik gunung ini. Silakan. Tapi kan yang lain diam-diam kan. Bahkan ada sahabat ketika mau mendengar perintah hijrah, dia sedang diikat sama ayahnya, sehingga dia tidak bisa hijrah. Seperti kisahnya sahabat putranya Suhail. Suhail itu salah satu sahabat yang dia dulu masih musyrik, bahkan belum musyrik sampai di Fathul Makkah nggak salah. Bahkan dia termasuk yang mendatangi perjanjian Hudaybiyah dari orang musyrik Suhail. Walaupun Suhail masuk Islam juga akhirnya. Tapi yang lebih dahulu masuk Islam anak-anaknya. Di antaranya ada anak yang dikenal dengan Abu Jandal. Nah, Abu Jandal ini termasuk anaknya Suhail yang masuk Islam terlebih dahulu, diam-diam juga. Nah, ada anaknya sahabat Abu Jandal yang saya lupa namanya, Abdullah nggak salah, Abdullah, yang dia lebih berani untuk menyatakan keislamannya.
Tapi kalau Abu Jandal diam-diam. Tapi ketika Suhail mendengar kedua anak yang Soba itu istilah orang musyrik dulu. Soba itu orang gila, ya, telah gila. Akhirnya apa? Suhail langsung apa? Mengikat kedua anaknya di gudang. Diikat di gudang. Ya, dua anaknya. Aku tidak rela engkau berhijrah bersama Muhammad. Padahal keduanya telah beriman. Sehingga ketika dia mendengar kabar dari ayahnya bahwasannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, dan kau tidak akan bisa. Apa ya? Akhirnya apa? Abdullah dengan Abu Jandal sedih, menangis. Kenapa? Karena kakinya diikat sehingga tidak bisa berhijrah ke Madinah. Sehingga ketika sudah selesai bagian pada hijrah, kalau misalnya di perang Badar, ketika Abdullah mendengar akan terjadi peperangan antara kaum muslim dan orang musyrik di perang Badar, Abdullah putranya Suhail betul-betul dia pengen bergabung dengan Nabi SAW untuk peperangan yang pertama kali, sehingga dia bikin siasat membohongi ayahnya. Apa membohongi ayahnya? Abdullah membohongi ayah. Tapi makarnya dia tanpa diketahui oleh adiknya Abu Jandal, karena pengen hijrah ke Madinah dan pengen bergabung bersama Nabi dan pengen ikut perang pertama kali yang dipimpin oleh Nabi SAW di perang Badar. Akhirnya apa? Abdullah bikin satu siasat membohongi ayahnya bahwa dia telah intinya pura-pura tidak lagi ikut Muhammad, pengen ikut perang bersama orang musyrik. Pada siasat, ketika Abu Jahal sudah pakai pakaian perang, kemudian ketika di Badar sudah mulai berkumpul, Abu Jahal akhirnya kabur bergabung kaum muslimin. Sahabatnya bernama Abdullah bin Suhail. Sehingga ketika mendengar bahwa saudaranya Abdullah bukan untuk memerangi Nabi tapi berperang bersama Nabi, Abu Jahal merasa bahagia. Tapi akhirnya Abu Jahal pun keluar, tapi agak terlambat ke Madinahnya. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, karena ketika perjanjian Hudaybiyah selesai, Abu Jandal mau bergabung dengan Nabi, dan itu ditolak karena isi perjanjiannya apa? Bahwasanya siapapun dari kaum muslimin yang datang ke Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah tidak boleh kembali ke Madinah. Tapi kalau sebaliknya orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Makanya perjanjian Hudaybiyah secara zahir merugikan kaum muslimin secara zahir, tapi ada makar di balik itu, makar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kejadian itu Allah menaklukkan kota Mekah. Ini karena Fathul Mekah. Nah, itu terjadi karena memang para sahabat merupakan generasi yang memberikan contoh kepada kita kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih mereka utamakan ketimbang harta, anak, kerabat, dan sebagainya. Mereka betul-betul generasi yang memberi contoh kepada umat ini bahwa mencintai Allah dan Rasul memang harus didahulukan, walaupun terasa berat, dan itu konsekuensinya. Dan para mengatakan bahwa orang-orang yang lebih mendahulukan tadi orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, harta, perniagaan, rumah, yang lebih dahulu kan, kalaupun dia masih mengaku mukmin, maka hakikatnya fihi nifaq, ada kemunafikan. Kemunafikan. Bahkan para mengatakan bahwa di sini la yu'minu, atau di sini disebutkan bahwa ancaman Allah fatarabbasu ini merupakan ancaman yang tidak main-main, tahdidun, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman untuk apa? Menurunkan iqab, azab, sanksi. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah bi ihlaki haula'il mu'athirina li mahabbati haula'il asnaf. Jadi Allah sampai menetapkan mereka akan dibinasakan karena lebih mencintai 8 poin tadi ketimbang Allah dan Rasulnya, atau lebih diutamakan. Berikutnya, hadis yang berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis berikutnya atau tarjamatul bab berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau membawakan riwayat, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu, tidak beriman. Saya mengatakan la yu'minu di sini apa? Nafyul iman, nafyu aslul iman, nafyu aslil iman. Di sini peniadaan asal iman, bukan peniadaan kesempurnaan iman. Paham maksudnya? Artinya di sini dikatakan la yu'minun itu tidak beriman, lawan katanya kafir. La yu'minu berarti tidak beriman, kafir. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, maksudnya Nabi, lebih dicintai ilaihi darinya, min waladihi dari anaknya, wa walidihi dari orang tuanya, wan nasi ajmain bahkan seluruh manusia. Nah, kalimat la yu'minu di sini kata Syekh merupakan apa? Nafyu aslil iman, peniadaan pokok iman. Jadi orang yang mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada selain Allah, maka apa? Ini menunjukkan apa? Kekufuran. Kekufuran. Bukan ketidaksempurnaan iman, tapi kekufuran. Karena ada kalimat la yang bermakna nafyu kamal, adalah nafyu al-asl. Nafyu kamal berarti orang itu masih beriman tapi nggak sempurna imannya. Tapi konteks dalam ayat ini la yu'minu artinya apa? Nafyu aslil iman, meniadakan pokok iman, sehingga lawan katanya kafir. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, yaitu kisahnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar lin Nabi SAW, Umar pernah berkata di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, innaka la ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar menyatakan ikrar kecintaan kepada Nabi di hadapan Nabi, innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasul, la ahabba ilayya, engkau lebih aku cintai, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku. Paham ungkapan ini? Jadi Umar menafikan semua kecintaan kepada selain Rasulullah, tapi illa min nafsi. Apa maksudnya illa min nafsi? Artinya, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Berarti tetap kecintaan Umar kepada dirinya prioritas utama, bukan? Tetap utama. Ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Nah, illa ini pengecualian untuk dirinya. Artinya Umar tetap lebih mendahulukan apa? Keinginan, kecintaan kepada dirinya. Baru setelah itu kepada Rasulullah. Apa reaksi Rasulullah mendengar pernyataan Umar di hadapannya? Maka Rasulullah mengatakan, ya, atau menjawab ucapan Umar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar, maka Nabi pun berkata kepada Umar, la walladzi nafsi bidih, tidak wahai Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai diriku juga lebih engkau cintai ketimbang dirimu. Artinya tetap tidak boleh mendahulukan apa? Kecintaan kepada dirinya ketimbang kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks kejadian Umar, Rasulullah mengingatkan Umar bahwa sampai aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Maka setelah mendengar teguran dari Nabi SAW, maka Umar mengatakan Umar mengatakan, al-ana wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi ya Rasulullah. Al-an, sekarang wahai Rasulullah, sekarang ini wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai min nafsi, sampai pun diriku sendiri. Faqala, maka Nabi menjawab, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Nah, ternyata dalam hal ucapan pun apa? Tidak main-main. Dalam hal ucapan tidak boleh main-main. Ya, karena yang menyatakan cinta jangan sembarangan. Ya enggak? Iya. Jangan sampai kepada selain Allah, atau dalam hal urusan-urusan kehidupan bersama. Maka setelah pernyataan Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang
engkau baru benar wahai Umar, faqad izdadat mahabbata Umar. Setelah itu apa? Umar pun merasa cintanya kepada Nabi bertambah. Ya. Kemudian wa aqarra nabiyyu ala annal hubba qad yataghayyar. Maka Nabi pun mengikrarkan, menguatkan bahwasanya kecintaan Umar telah berubah, lebih mendahulukan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai pun dalam urusan pribadi kita, kita tidak boleh lebih mendahulukan kita ketimbang, lebih mendahulukan apa? Kecintaan kepada diri kita ketimbang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ya. Karenanya ketika kita menginginkan sesuatu, maka keinginan kita terhadap sesuatu jangan sampai melanggar kecintaan kepada Allah. Contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih contoh? Jangan sampai ketika kita menginginkan sesuatu untuk diri kita melanggar kecintaan kita kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya umpamanya apa? Ada orang dulu ketika kafir mamanya senang minum khamar mamanya. Setelah masuk Islam ternyata khamar dilarang. Nah, jangan sampai kecintaan kepada khamar didahulukan. Maka ketika dia mau nyenangi khamar kembali seperti musyrik, seperti kafir, tidak boleh. Apalagi kecintaan kepada khamar mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tinggalkan meskipun dulu senang. Tapi karena dia telah komitmen beriman kepada Allah, harus ia tinggalkan. Atau hal yang lain, meskipun sifatnya bukan pengharaman atau bukan dasarnya mengharam. Contohnya apa? Contoh mamanya kecintaan seorang suami kepada istrinya jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, saking senang sama istri, dia rela berkorban apapun, sampai pun perkara haram, maka tidak boleh. Jangan sampai kecintaannya kepada istri melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Demi cintanya kepada istri dia rela korupsi mamanya. Ya kan? Demi cinta kepada istri dia rela mencuri mamanya. Maka ini sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan, dan karena itu bisa merusak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pikirkan baik-baik. Nah, intinya jangan jadi apa? Jangan jadi bucin. Budak cinta. Jadilah budak Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang dasar cinta pun karena Allah, karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada di sebuah ayat ya, ingat. Kita lanjutkan. Iya, dalam sebuah ayat Afan, baru ingat bahwa Nabi SAW beliau termasuk Rasul yang sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ya, di surah At-Taubah ayat ke-128. Di situ bagaimana Allah menjelaskan bahwa Nabi itu sangat mencintai umatnya, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjelaskan bagaimana Nabi SAW sangat menyayangi umatnya, terutama yang beriman. Ya, bahkan kasih sayang Nabi itu tidak hanya kepada orang beriman, yang masih kafir pun Nabi menyayangi mereka. Dan bukti Nabi menyayangi mereka, Nabi mengajak mereka untuk beriman. Jadi kecintaan ataupun kasih sayang Nabi kepada umatnya itu sangat besar, sangat besar. Ya. Apalagi yang sudah beriman. Yang belum beriman pun Nabi menyayangi mereka, dan bentuk Nabi menyayangi mereka, Nabi mengajak mereka beriman, bahkan sedih ketika orang-orang yang musyrik tadi diajak beriman tidak mau. Nabi sedih. Ya. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, yang dia merasa berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.
Jadi cobaan-cobaan yang dialami oleh oleh umat Nabi SAW, Nabi merasakan berat, sedih. Seperti misalnya contohnya ketika di awal-awal Islam, Nabi melihat para sahabat yang disiksa oleh majikannya seperti Bilal, keluarga Yasir. Nabi sedih karena kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya, ya. Karena kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Terasa berat oleh Nabi penderitaan yang kalian alami. Bahkan Nabi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buat kalian semua. Nabi sangat menginginkan kaumnya, umatnya itu beriman semuanya. Itu keinginan Nabi dan itu bentuk kasih sayang Nabi. Karena ya wajar jika kasus Umar tadi, wajar jika Nabi mengingatkan bahwa ketika Umar mengatakan engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali diriku, kata Nabi itu salah, keliru. Sampai aku jadi nomor apa? Paling utama, baru kepada dirimu. Ya. Karena setiap hamba selain Nabi, terkadang kecintaan kepada dirinya itu apa? Tidak sesuai syariat. Banyakkah seorang manusia, seorang hamba, kecintaan kepada dirinya tidak sesuai syariat? Banyak. Karena kejahilan terhadap agama. Dia menyenangi menyukai pribadinya, tapi dalam hal pelanggaran syariat Allah banyak sekali. Aku kan perhatian pada diriku, aku senang rokok karena kalau aku nggak mau rokok nggak bisa berpikir. Aku lebih senang pada diriku sendiri, mamanya. Ya pelanggaran syariat. Kan ada orang seperti itu. Ya. Maka orang yang betul-betul mencintai dirinya, maka dalam mencintai dirinya harus tunduk kepada syariat. Oh, jangan aku senang ini tapi Allah melarangku. Jangan aku pengen ini tapi Allah melarangku, Nabi melarangku. Maka tidak ia kerjakan. Sehingga menunjukkan bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bukti apa? Pada syariatnya. Karena bentuk realita seorang hamba Allah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia lebih mendahulukan syariat Allah, aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang cinta Allah tapi syariatnya nggak pernah digubris. Aku cinta Allah tapi nggak mau sholat. Nah gimana mungkin dia cinta Allah tapi nggak sholat? Padahal bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah, dia harus mengerjakan perintah, diantaranya sholat mamanya. Maka dusta. Ada orang mengatakan aku cinta Allah tapi nggak mau sholat, itu dusta, munafik. Nah gitu. Bahkan Allah mengatakan bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang beriman Nabi sangat menyayangi. Dan tadi saya katakan orang-orang yang tidak mau beriman ketika Nabi ajak mereka beriman, itu Nabi tetap sedih. Artinya orang-orang yang diajak oleh Nabi untuk beriman tapi tidak mau beriman, itu membuat Nabi sedih. Apa kesedihannya? Orang-orang yang diajak beriman tidak mau beriman, berarti apa? Dia terancam azab. Iya kan? Itu ketetapan Allah. Orang-orang yang tidak mau beriman, berarti apa? Ketetapan akan diazab. Dan itu membuat Nabi sedih. Karena Nabi akan menyaksikan umatnya diazab yang tidak mau beriman. Dan itu membuat Nabi sedih, sehingga Allah mengabadikan kesedihan Nabi dalam surah Asy-Syu'ara. Allah sampai mengabadikan bagaimana kesedihan Nabi luar biasa ketika orang-orang yang diajak beriman tidak mau beriman. Allah mengatakan di ayat kedua atau ayat ketiga, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ayat ketiga ya. Bisa jadi bakhi'un nafsak, ya, bisa jadi membinasakan dirimu hai Rasul. Kesedihan yang kau alami alla yakunu mu'minin disebabkan mereka yang kau dakwahi tidak mau beriman. Saking sedihnya Nabi, bisa membinasakan dirinya. Artinya di sini Allah mengingatkan Nabi jangan terlalu mendalam. Tapi realitanya menunjukkan bahwa Nabi itu sangat menyayangi mereka. Sehingga akhirnya Nabi membuat satu pernyataan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Setiap umatku, dan umat Nabi dibagi dua. Umat Nabi itu secara, kalau kita rincikan, umat Nabi itu dibagi dua. Yang pertama namanya umatud dakwah. Siapa umatud dakwah? Umatud dakwah itu maksudnya apa? Siapapun manusia yang hidup mendapati kerasulan Nabi sampai hari kiamat, dia umatnya Nabi. Umat yang menjadi garapan dakwah Nabi, yang menjadi kewajiban Nabi untuk diajak mereka atau mengajak mereka beriman kepada Allah. Paham? Yang kedua namanya umat istijabah. Siapa umat istijabah? Adalah manusia atau umat Nabi yang mau beriman kepada Nabi.
Maka orang-orang beriman secara khusus dia dikatakan umat istijabah, umat yang menerima dakwah Nabi dan mau beriman. Sedangkan umat yang dakwah dia terancam azab jika sampai mati tidak mau beriman, terancam azab. Termasuk orang-orang musyrik sekarang atau orang-orang yang mengklaim dirinya orang Nasrani, Yahudi atau apa saja yang mengklaim dirinya pengikut Buddha, pengikut ini, Konghucu, semuanya. Hakikatnya dia umat Nabi. Termasuk tadi orang yang mengklaim dirinya apa? Nasrani. Kita tahu bahwa Nasrani itu apa? Pengikut Nabi Isa kan? Tapi jika pengakuan dia mengaku umat Nasrani tapi di zaman kerasulan Nabi Muhammad, hakikatnya dia bukan umat Nabi Isa. Kenapa? Karena kerasulan Nabi Isa telah berhenti dengan diutusnya Nabi Muhammad. Sehingga siapapun dari umat Nabi Isa yang hidup dan mendapati kerasulan Nabi Muhammad wajib menjadi umat Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Jika tidak, kafir. Karena Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Artinya di sini bahwa ada sebagian orang ahlul kitab dia menjadi kafir. Siapa mereka? Di antaranya mereka yang masih hidup ketika Nabi Isa diangkat dan mendapati kerasulan Nabi Muhammad, dia tidak mau beriman. Maka apa? Dihukumnya apa? Kafir. Dihukumi apa? Kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Apalagi di zaman sekarang 2022 masih kekeh. Kami ini pengikut Nabi Isa, kami pengikut Musa. Udah expired kerasulan Nabi Musa dan Nabi Isa. Barakallahu fikum. Adzan terlebih dahulu. Monggo, udah masuk. Suruh kan? Monggo Pak, adzan dulu. Dan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Lanjut. Dalam hadis Nabi juga mengatakan, kata Nabi SAW, walahuma anhu, dan juga riwayat dari keduanya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menuturkan, qala Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, jika 3 hal ini ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan pada 3 hal tersebut halawatal iman, manisnya iman. Jika 3 hal tersebut ada pada dirinya, ia akan merasakan manisnya iman melalui 3 hal tersebut. Yang pertama kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapapun yang menginginkan manisnya iman dalam hatinya, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai ketimbang segala-galanya. Tentunya prioritas utama Allah, kemudian setelahnya Rasulullah SAW, lebih dicintai dari segala-galanya. Yang kedua, Nabi mengatakan perkara yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah ketika seorang mukmin mau mencintai orang lain, jadikan asas kecintaannya karena apa? Karena Allah. Siapapun yang menginginkan manisnya iman, jadikan asas kecintaannya kepada orang lain karena kecintaannya kepada Allah. Contoh umpamanya, seorang suami mau mencintai istrinya, jadikan kecintaan dirinya kepada istrinya karena Allah. Bagaimana maksud mencintai istri karena Allah? Artinya semata-mata dia mencintai istrinya karena pertama dia beriman, istrinya beriman, dan prakteknya pun, ya, dalam praktek kecintaan kepada istrinya di atas syariat Allah, di atas kecintaan Allah, ya, ngajak istrinya untuk berhijab, untuk sholat, untuk taat, untuk taklim, karena dia mencintai istrinya karena Allah. Sehingga yang diajak atau bentuk realita kecintaan kepada istrinya apa? Dalam hal ketaatan kepada Allah. Maka jika seorang suami, ya, cinta istrinya, kemudian istrinya mengajak umpamanya melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka dia tidak akan mentaati istrinya. Kenapa? Karena itu pelanggaran syariat, ya. Bahkan sekiranya seorang istri yang dicintai suaminya, kemudian kalau kau cinta aku, ya, belikan aku ini, tapi hal-hal yang dilanggar syariat, ya. Atau sebagian orang ada gini, sering kasus sampai kepada saya gini, Ustaz, saya kan sayang istri, nah, boleh nggak jika saya sayang istri, untuk membeli sesuatu saya pinjamkan uang di bank? Nah, dan uang itu untuk istri saya umpamanya. Nah, biasanya orang kalau pinjam uang di bank, istrinya ikut suruh nanda tangannya enggak? Biasanya suruh ikut. Nah, dalam hal ini begitu pula si istri dituntut, saya mencintai suami saya karena Allah apa tidak?
Kalau itu betul pelanggaran syariat, maka dia tidak akan menandatangani. Tapi kalau iya, berarti dia cintanya bukan karena Allah Subhanahu. Karena apa? Pelanggaran syariat dalam hal ribawi umpamanya dan sebagainya. Atau hal-hal yang lain, banyak sekali contohnya. Maka jadikan kecintaan kepada orang lain atau kepada yang lain karena illa lillah, karena kecintaan kepada Allah. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga kata Nabi, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu. Hendaklah ada pada diri orang beriman membenci kepada kekufuran. Dia tidak mau kembali kufur. Ya, setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran dengan iman. Ya. Artinya ada kebencian, jangan sampai dirinya kembali kepada kekufuran atau kepada hal-hal yang sifatnya pelanggaran syariat. Dia tidak mau, membenci itu semua. Kama yakrahu an yuqdhafa fil kufri, sebagaimana dia tidak suka jika dirinya dilemparkan ke neraka jahanam. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, afwan. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak ingin, tidak suka jika dirinya dilemparkan ke neraka jahanam. Maka dia menjaga jangan sampai kembali kepada kekufuran. Artinya apa? Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketaatan. Nah, menjaga istiqomah dalam ketaatan apa? Butuh ekstra. Tapi ketika berhasil, dia akan merasakan manisnya iman. Lihat, orang kalau berhasil menjaga iman, berhasil menjaga kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih dahulukan, berhasil telah mempraktikkan bahwa cinta kepada orang lain karena Allah, berhasil menjaga dirinya dari kekufuran, dari hal-hal yang sifatnya pelanggaran syariat, wallahi akan nikmat ketika sholat, akan semangat ketika ngaji. Iya, karena ada kecintaan. Kan gitu orang bilang, kalau dasar cinta dalam mengerjakan sesuatu pasti nikmat. Ya enggak? Seorang ketika mengerjakan sesuatu dasar cinta itu nikmat, berat jadi ringan. Iya enggak? Ketika apa? Powernya cinta akan ringan. Sama halnya ketika orang sujud dan dia mencintai Allah, maka sujud yang lama pun akan ringan, akan terasa ringan, karena dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cinta kepada sesuatu pasti pengen berlama-lama, iya kan? Ketika kita jujur cinta kepada Allah, maka pengen lama-lama sujud, pengen lama munajat, pengen lama taat, pengen segera bertemu. Ya enggak? Karena kadang-kadang hal seperti ini juga berlaku pada makhluk kadang-kadang secara umum. Orang ketika betul-betul mencintai istri mamanya, dia nggak mau berpisah. Ya, dia nggak mau kerja di luar kota, meninggalkan sampai mamanya 2 bulan 3 bulan meninggalkan istrinya. Pilihannya dia pindah kerja atau istrinya dibawa, kan gitu. Karena nggak mau berlama-lama. Kenapa? Ada fitnah di sana banyak sekali. Ketika dia kena fitnah perempuan, akan merusak cintanya kepada istrinya. Ya. Karena apa? Cinta kepada Allah. Mendasari cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis yang lain disebutkan, atau dalam riwayat, wa fi riwayat la yajidu ahadun halawatal iman. Nah, tidak akan ia dapati, tidak akan seseorang dapati manisnya iman kecuali jika 3 hal ada pada dirinya. Ini riwayat yang lain. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas, yang juga ini dibawakan oleh pengarang kitab ini, dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajidu abdun ta'mal imani wa in kathrat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat ammatu muakhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Rawahu Ibnu Jarir. Dari Ibnu Abbas disebutkan, dari Ibnu Abbas, bahwa man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah, wa abghadha fillah, barang siapa yang membenci seseorang, kebenciannya karena Allah. Contoh gimana? Membenci seseorang karena Allah. Gimana? Sama seperti mencintai seseorang karena Allah. Artinya dasar dia cinta karena apa? Karena orang ini melanggar syariat Allah, mamanya. Ada orang mencemooh agama Allah. Saya benci orang ini.
Maka kebencian ke orang ini kan apa? Karena orang ini mendatangkan murka Allah. Ngomong saya dewe gitu kan, mencela Allah, mencela Rasulnya. Saya benci orang ini. Dan dasar kebencian, alasan kebencian karena apa? Karena orang ini apa? Dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Nabi mengatakan siapa yang mencintai seseorang karena Allah, siapa yang membenci seseorang karena Allah. Bahkan wawala fillah, barang siapa yang membela seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah atau loyalitas kepada seseorang karena Allah. Wa'ada fillah, atau barang siapa yang memusuhi seorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Artinya siapa yang menginginkan pertolongan dari Allah, jadikan alasan perbuatannya karena Allah. Dia pengen ditolong, jadikan alasan perbuatannya apapun karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menolong karena Allah. Ringkasnya apa? Ikhlas. Karena dasar ikhlas itu mahabbah. Dasar ikhlas dalam beribadah adalah mahabbatullah. Ya. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sekalipun salat dan puasanya banyak. Lihat, Nabi SAW mengatakan, dan seorang hamba tidak akan merasakan iman sekalipun meskipun salatnya banyak, puasanya banyak, sampai dia bersikap demikian. Maksudnya apa? Bersikap menjadikan ibadahnya karena Allah, salatnya karena Allah, puasanya karena Allah. Tapi jika orang puasa banyak, sering puasa, tapi bukan karena Allah, karena riya mamanya, maka tidak akan merasakan manisnya iman. Bahkan ada kekecewaan ketika orang tidak memujinya, kan gitu. Orang sholat, jika karena Allah, dia akan nikmat meskipun dia tidak dipuji oleh manusia. Tapi ketika orang dasarnya sholat karena manusia, pujian manusia, riya gitu kan, maka ketika orang-orang tidak memujinya, ada apa? Ada ketidaksukaan. Karena memang yang dicari apa? Pujian manusia. Tapi ini rusak. Sehingga kata Nabi, orang yang banyak sholat, banyak puasa, tapi tidak karena dasarnya cinta kepada Allah, maka dia tidak akan merasakan manisnya iman, sampai menjadikan sholat, puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di antara mereka dan persahabatan, bahkan persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan duniawi. Iya kan? Pada umumnya persahabatan di antara manusia itu seringkali didasar karena kepentingan duniawi. Ya, karena ada sesuatu, ada keuntungan, ada cuan dan sebagainya. Namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan menginginkan manisnya iman. Kenapa? Karena semua yang namanya persahabatan di hari kiamat akan bermusuhan kan, kecuali persahabatan karena ketakwaan. Bagaimana persahabatan karena ketakwaan? Karena dasarnya apa? Cinta Allah. Seperti Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin, dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhilla, semua yang namanya persahabatan, yauma idzin, di hari itu, di hari kiamat, ba'dhum li ba'din aduwwun, satu sama lain akan saling membenci, akan saling bermusuhan, illa, kecuali al-muttaqin, kecuali persahabatan orang bertakwa, kecuali orang-orang yang bersahabat karena Allah, maka akan langgeng sampai hari kiamat. Ya. Berarti menunjukkan bahwa cinta itu ada di mana? Di hati. Dan siapa yang jujur cintanya kepada Allah akan terwujud dalam apa? Perbuatannya. Kelihatan. Orang yang menjaga cinta Allah akan menjaga apa? Amal solehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang lain, orang yang beriman kepada Allah, betul-betul beriman dan cinta kepada Allah, dia akan menjadikan cintanya kepada orang lain pun karena Allah. Sehingga kalaupun dia mencari sahabat dalam hal kecintaan kepada Allah, ya, maka sudah saatnya selagi kita masih ada kesempatan hidup, tinggalkan persahabatan yang tidak ada kaitan dengan ketakwaan. Ya, sudah, jenengan yang dulu mamanya punya perkumpulan reuni anak SMA ya, reuni tapi ngajak maksiat, tinggalkan sudah. Tapi kan sahabat lama, iya, tapi dalam maksiat ngapain? Saya sampai kemarin, mungkin 2 bulan yang lalu ya, ada zaman naik ke saya gini, Ustaz, saya tuh bingung kenapa saya punya kakak yang memang belum kenal hidayah, belum kenal sunnah.
Dia pinjam baju anaknya, baju SMA anaknya. Dia seorang jamaah, punya kakak kandung perempuan. Kakak kandungnya minjem ke dia baju anaknya SMA. Saya katakan, buat apa? Di feeling saya, di otak saya kira kan buat anaknya gitu kan. Enggak Ustadz, buat dia pakai sendiri. Emang umur berapa kakakmu? Ya saya aja 49 Ustadz, kakak saya 50 lebih. Lah ngapain? Ibu-ibu umur 50 lebih pakai baju SMA untuk acara reunian Ustadz sama teman-teman SMA-nya. La ilaha illallah. Acaranya apa? Ya maksiat biasa Ustadz. Umur sekat lebih kok. Tapi terjadi seperti itu. Demi apa? Demi persahabatan katanya. Banyak seperti itu? Banyak. Allah, ini saya bukan kisah, bukan kata orang-kata. Ini orang bertanya ke saya. Ibu-ibu umur sekat pakai baju SMA anaknya. La ilaha illallah. Demi apa? Demi apa? Demi persahabatan katanya. Reunian mengingat masa SMA. La ilaha illallah. Bapak-bapak ke baju SMA gimana? Sih, ya Allah, ya Rabbi. Saya kira nggak ada orang yang seperti itu ya. Harusnya sudah ingat mati, banyak bertobat, perbaiki ibadah. Kan gitu logikanya udah tua. Kenapa masih suka dengan kelalaian? Makanya sungguh musibah. Orang sudah di atas 50 masih suka dengan apa ya? Masih suka kongko-kongko. Isinya kelalaian. Reuni SMA, la ilaha illallah. Musibah. Saya pribadi pernah teman-teman apa sanawiyah saya. Ya notabene saya sanawiyah di pondok, tapi pondoknya tidak sunnah memang. Saya pernah ditanya teman saya, "Akhi, mau nggak masuk ke grup apa?" "Ini grup teman-teman SMA apa MTS SMA." "Ngapain?" "Ya masa nggak paham, bisa biar kita reunian gini. Isinya apa?" "Ya biasalah cerita nanti kamar reuni gitu." Nah, akhirnya saya dimasukkan, saya pengen tahu kan. Saya dimasukkan ketika itu, ini cerita saya pribadi. Nah, akhirnya saya masuk, disambut di grup ya. "Wah, ahlan, kemana aja gitu kan." "Ya ada aja sih bang, gak kemana-mana." Nah, singkat cerita dari grup ini, ya kan biasa namanya orang nge-share apa. Suatu saat ada teman nge-share istrinya di grup. Dia sama istrinya sih, bukan dia sendiri, dia sama istrinya di grup. Ya nggak, ya artinya tidak, ya kan apa, awam istilahnya kan. Karena belum tentu orang tamatan pondok itu berilmu. Awam juga banyak, lebih awam dari yang nggak pernah pondok juga banyak. Nge-share dia sama istrinya, ya. Akhirnya saya ngomong, "Akhi, ngapunten, harusnya apa? Jangan di-share kayak ginian. Khawatir jadi fitnah orang lain." "Khawatir apa? Istri mau dihayalkan orang lain," saya bilang. Saya gitu kan, bisa jadi kan. Malah emosi, apa tau terlalu suudon. Nggak suudon, nutup pintu fitnah, saya bilang. Menutup pintu fitnah. Sudah nggak perlu di-share. Cukup apa? Kasih berita aja, nggak perlu share foto sebagainya, nggak usah. Ya kan? Khawatir kan ini musibah fitnah. Begitu yang perempuan, saya katakan teman-teman perempuan, nggak usah di-share. Khawatir apa suamimu jadi hayalan yang lain. Wah, jadi rame. Akhirnya saya nasihatkan, akhirnya apa? Panjang lebar saya nasihatkan gini. Saya bilang, persahabatan itu apa? Landasannya ketakwaan. Jika kalian saya di sini mengingatkan sepertinya dengan kalam dan hadis kalian tidak terima, maka tidak ada faedahnya perkumpulan kita meskipun beramamatan apa sama-sama MTS, nggak ada faedahnya bagi saya. Saya keluar detik ini, saya keluar. Dimasukin lagi. Mau apa, saya bilang? Mau cari emosi, masukin lagi. Saya ingatkan lagi. Akhirnya apa? Akhirnya saya bahas poligami. Lama itu, wah jadi rame. Lama itu akhirnya. Sampai akhirnya apa? Sudahlah, nggak ada faedah, saya keluar. Akhirnya apa? Saya bilang ke wanita, nggak usah masukin, nggak ada faedahnya bagi saya. Bagi saya persahabatan kalau takwa, enggak musuh dari kiamat, saya bilang. Saya kirimkan ayat ini, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun. Semua persahabatan apapun landasannya akan jadi musuh. Persahabatan atas nama SMP, atas nama SMA, atas nama kuliah, atas nama perkumpulan biker apa? Moge, nah sekali itu. Ya. Maka apa ya? Tidak penting seperti itu. Ya. Bahkan bisa merusak apa? Merusak pribadi, merusak dakwah.
Karena Allah mengatakan al-akhillau yawma'udin ba'duhum min ba'din adun. Semua yang namanya persahabatan di hari kiamat akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali persahabatan orang bertakwa. Apa sih persahabatan orang bertakwa landasannya? Jawabannya apa? Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada syariat Allah, kecintaan kepada sunnah Nabi SAW. Sudah. Dan itu apa? Sumber kebahagiaan dunia akhirat. Dan kelanjutan kata saya mengatakan hatta waqad sarat amatul muakhad an-nasa ala amri dunya, dan kebanyakan orang persahabatannya karena urusan duniawi. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, enggak manfaat. Dan biasanya orang-orang kalau mencintai karena sesuatu dari duniawi, ketika duniawinya hilang akan ia tinggalkan. Ya enggak? Orang kalau kecintaan karena duniawi, belum hari kiamat, belum mati akan ia tinggalkan. Dan miris seorang yang menyibukkan diri untuk mencari perhatian manusia. Ketika orang-orang mencintainya karena duniawinya, ketika duniawinya bangkrut, orang akan meninggalkannya dan tidak akan bisa menolongnya sedikit pun, apalagi di hari kiamat. Dan di hari kiamat yang juga ini dibawakan oleh Syekh dalam ayat selanjutnya, wa qala Ibnu Abbas wa fi qoulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, bahwa di hari kiamat semua sebab-sebab pertalian akan putus, ya kan? Semua sebab-sebab pertalian ikatan akan putus di hari kiamat, kecuali yang memiliki iman. Kecuali yang memiliki apa? Iman. Bahkan di hari kiamat suami pun akan lari dari istrinya, kan? Istri lari dari suaminya, seorang lari dari ibunya, dari anaknya, akan lari. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nui yughni, karena semua orang di hari kiamat akan sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, contohnya coba di surah Al-Mu'minun ayat namanya ayat 100 atau ayat 99, ayat 100 sampai ayat 101, Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, ketika kematian datang menghampiri salah seorang dari orang kafir, maka si kafir yang hendak dicabut nyawanya berkata, rabbirji'un, ya Rabbku kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh, fima taraktu, yang mana telah aku tinggalkan kesempatan beramal soleh. Dan Allah menjawab, kalla, tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan omong kosong belaka dari ucapan orang-orang kafir. Wa min waraihim barzah, karena di belakang mereka dari kehidupan dunia ada alam barzah, alam kubur. Di belakang kehidupan dunia ada alam barzah, alam kubur. Di mana alam kubur atau alam barzah? Ila yaumi yub'atsun, berlangsung sampai hari dibangkitkan atau hari berbangkit. Nah, di ayat selanjutnya kata Allah ayat 101, fa idza nufikha fis-sur, jika hari kiamat tiba, jika hari kiamat tiba dengan ditandai ditiupkannya sangkakala, Allah mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Ketika datang hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Semua persahabat, semua hal-hal yang bermanfaat di dunia ketika datang hari kiamat akan putus. Dan Allah mengatakan fala ansaba bainahum yauma idzin. Ketika datang hari kiamat tidak ada lagi nasab. Artinya apa? Orang akan sibuk urusan masing-masing. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan saling dan mereka tidak pula saling bertanya. Ya. Artinya ketika datang hari kiamat tidak akan saling bertanya. Bertanya itu nanti kalau sudah di surga atau sudah di neraka. Selama belum di surga dan neraka akan sibuk urusan masing-masing. Bahkan ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah, ya Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghairu muhtatinin atau ghurlan. Wahai Aisyah, manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian sehelai pun. Ghurlan, ghurlan itu artinya apa? Tidak berkhitan. Nah, dikumpulkan. Ketika kita mendengar kata dikumpulkan, berarti banyak orang nggak? Banyak orang nggak? Banyak orang. Ketika banyak orang berkumpul, biasanya saling apa? Saling melihat, kan? Iya nggak? Ketika orang berkumpul di satu tempat, banyak orang akan saling melihat, kan? Dan itu logikanya di dunia, nggak? Ketika berkumpul banyak orang kayak gini pengajian, jadi akan melihat.
Oh si fulan nggak hadir, oh si fulan nggak ada. Akan melihat. Tapi ini hanya konteks di dunia, di hari kiamat tidak. Makanya ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak berkhitan. Nah, logika Aisyah, di benak Aisyah ketika itu, ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'duna ba'dha. Wahai Rasulullah, kalau kita dikumpulkan dalam satu tempat, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, berarti kita akan melihat satu sama lain dong. Kan logikanya demikian kan, berkumpul satu tempat akan melihat satu sama lain. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tilkal yauma asyaddu min an yandura ba'duhu ba'dhan. Wahai Aisyah, hari itu hari yang dahsyat, hari itu hari yang sangat genting, yang tidak mungkin orang berpikir untuk melihat satu sama lain. Nah, lihat. Wahai Aisyah, meskipun berkumpul dalam satu tempat, tapi kondisi itu kondisi yang dahsyat, kondisi yang genting, kondisi yang mencekam, yang orang tidak akan berpikir untuk melihat orang lain. Semua sibuk urusan masing-masing. Apalagi Allah mengatakan dalam surah Al-Qamar ayat 7 ayat 8, kata Allah, khusya'an absaruhum minal ajdathi, khusya'an absaruhum yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah, kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburan mereka di hari kiamat untuk berkumpul di mahsyar, ketika mereka bangkit dari kuburan mereka, semua pandangan wajah mereka tertunduk ke bawah, nggak ada yang ke atas, nggak ada yang jelalatan, nggak ada. Allah menjelaskan dalam surah Al-Qamar, kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburan mereka untuk berkumpul di mahsyar, mereka semua pandangan wajahnya ke bawah, tertunduk, nggak ada yang jelalatan, nggak ada, tertunduk. Khusya'an absarhu, tertunduk semua pandangan wajah mereka ke bawah. Maka tidak akan mungkin jelalatan dan tidak akan mungkin apa melihat satu sama lain. Dan di hari itu betul-betul terwujud apa yang Allah janjikan. Fala ansaba bainahum, di hari itu tidak ada lagi pertalian apapun. Nasab aja nggak berlaku, apalagi sahabat. Nah, bagaimana kok dalam surah Az-Zumar Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Nah, di sini orang bertakwa akan bermanfaat, tapi setelah proses masing-masing, setelah proses hisab masing-masing selesai, baru Allah izinkan orang bertakwa bisa memberikan syafaat kepada saudara yang lain yang bertakwa, yang mungkin dia ada dosa sehingga apa? Dia harus memberikan neraka. Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Nah, di situ menunjukkan bahwa orang bertakwa manfaat setelah urusan pribadi-pribadi apa? Selesai. Tapi jika belum selesai, maka tidak bisa. Barakallahu fikum. Itu mungkin sekilas berkaitan dengan mahabbah, kecintaan, yang insya Allah mungkin sebelum pertemuan berikutnya bab tentang 32 ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan baca ringkasannya, baru kita masuk ke bab setelahnya. Insya Allah taala. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan pemahaman yang baik dan akidah yang baik, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kelalaian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.